Dengan demikian kita lihat peran daripada Presiden Joko Widodo. Saya selalu mengungkapkan ini karena saya ingin mengajak seluruh masyarakat, seluruh bangsa kita ini untuk selalu menghormati pendahulu. Dengar tuh tipa Selalu Roy Suryo menghormati mereka-mereka yang berjasa. Hanya dengan kita mengerti bahwa sejarah suatu bangsa adalah sejarah yang panjang. Pembangunan bangsa adalah perjalanan yang sangat panjang. Bisa dikatakan long march. Tiap negara punya long march. Kalau Tiongkok punya long march yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan keringat, air mata dan darah. Kita pun punya long march. Perjuangan kita merebut kemerdekaan panjang. Dan sekarang ini perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan. Karena apa? Apa tujuan kemerdekaan? Tujuan kemerdekaan adalah suatu negara dan suatu bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bebas kemiskinan, bebas kelaparan, dan penuh keadilan. luar biasa Pak Prabowo ya. Ya, sebenarnya lagi-lagi ya, kalau kita konsisten menghormati asas hukum, terutama presumption of innocence, azas praduga tak bersalah, semestinya sampai hari ini tidak muncul klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan itu muncul dalam pemberitaan sebagai terlapor dan seterusnya begitu. Bahkan di penyidik pun sampai hari ini belum muncul siapa yang terlapor, masih dalam lidik. Makanya inisial pun sampai hari ini kami tidak tahu. Tapi itulah apa yang harus dialami oleh klien kami terima. Namanya sudah begitu rupa, dianggap melakukan kejahatan yang luar biasa. Emang. Melakukan penelitian, penalahan terhadap sebuah dokumen yang kesimpulannya boleh saja berbeda dengan yang lain. Saya ingin tanggapi ya, 7 ahli tadi kan, tema kita kan itu ya. Kenapa kok sampai 7 ahli? Saya justru melihat, membaca, ini penyidik ragu. Nggak percaya diri dengan kasus ini. Maka butuh keterangan 7 ahli untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Berhenti atau tidak, itu hakimnya penyidik. Makanya harusnya hari ini ya, penyidik menggunakan asas hukum in dubio pro reo. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maksudnya begini, kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja. Jangan memaksakan mencari ahli bahasa untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media yang sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, apalagi pendapat berdasarkan ilmu, ditarik seolah-olah ini menjadi penghasutan, ditarik-tarik seolah ini kabar bohong, ditarik seolah-olah ini menjadi pencemaran, ditarik seolah-olah ini menjadi fitnah, ditarik seolah-olah ini menjadi suatu tindakan yang dianggap melanggar undang-undang ITE. Takut Jadi kalau saya lihat ini modus operandi mirip seperti kasus Bambang Tri. Nah, contoh ya, pasal dulu, saya yakin nih, kalau masih ada pasal 15, ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang kabar bohong, pasti itu yang dipakai. Karena ancamannya lebih seksi, 10 tahun.